Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kabupaten Rembang, yang saya hormati jajaran Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, para kepala dinas daerah, kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga perguruan tinggi yang akan mengikuti rilis pada hari ini. Selanjutnya rekan-rekan media yang saya hormati serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillah masih diberikan sehat dan kesempatan sehingga kita semua berjumpa pada kegiatan ini dalam keadaan yang baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung pada acara berita resmi statistik pada hari ini Senin 2 Desember tahun 2024. Pada siang hari ini Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang mengumumkan perkembangan indeks harga konsumen atau bulan November tahun 2024 serta perkembangan indikator pariwisata Oktober tahun 2024. Sebagai informasi, pada hari ini BPS RI dan BPS Provinsi seluruh Indonesia melaksanakan indikator indeks perkembangan harga bulan November tahun 2024 dan beberapa indikator yang lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami akan menyampaikan perkembangan harga konsumen bulan November tahun 2024. Sebelum menyampaikan rilis, kami informasikan bahwa hitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2024 di Kabupaten Rembang diawali dengan kegiatan biaya hidup pada tahun 2022 atau SPH 2022. SPH menjadi salah satu dasar penghitungan IHK yang merupakan indikator utama Kabupaten Rembang. Diawali dari SPH digunakan paket komoditas yang akan dihitung dalam IHK, sehingga dalam pola konsumsi masyarakat dapat tercermin angka inflasi. SPH tahun 2022 melibatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga daerah perkotaan dan pedesaan untuk menghasilkan data yang akurat mengenai pola konsumsi masyarakat. SPH 2022 memperbaharui data mengenai pola konsumsi masyarakat yang pernah dilakukan pada tahun 2018. Survei ini dilakukan pada 240 rumah tangga di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Rembang. Sebagai informasi di Kabupaten Rembang ada sekitar tahun 2018. Hasil survei ini pada 240 rumah tangga di 150 kabupaten di seluruh Indonesia termasuk hal ini mencerminkan sebagai informasi di Kabupaten Rembang ada sekitar Kabupaten Rembang terdapat lebih dari 500 komunitas hasil survei, tetapi hanya 247 paket komoditas yang selanjutnya akan dipantau perkembangan harganya. Pemilihan komoditas yang dipantau didasarkan pada nilai konsumsi yang signifikan atau nilai konsumsinya kurang signifikan, tetapi komoditas tersebut termasuk komoditas esensial. Misalnya komoditas garam. Paket komoditas dalam survei biaya hidup 2022 merupakan kumpulan barang dan jasa yang digunakan untuk
menghitung indeks harga konsumen atau IHK. Berikut adalah rincian mengenai 20 besar paket komoditas dalam survei biaya hidup 2022 merupakan kumpulan barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung untuk setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga. Adalah SPH 2022 mengenai terjadi pergeseran bobot di mana bobot untuk non-makanan meningkat, sementara bobot untuk makanan mengalami penurunan dibanding hasil SPH tahun 2018. Pergeseran bobot ini mencerminkan dinamika dalam pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan kesadaran kesehatan. Bobot paket komoditas adalah proporsi relatif dari setiap komoditas dalam total pengeluaran konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Bobot ini menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu komoditas terhadap perubahan harga secara keseluruhan. Di Kabupaten Rembang, bobot paket komoditas terbesar antara lain bisa dilihat di layar, yaitu bensin, beras, tarif listrik. Bobot ini menunjukkan seberapa besar dan seterusnya pengaruh suatu komoditas terhadap perubahan harga di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Di Kabupaten Rembang, Bapak Ibu yang saya hormati, terbesar hari ini rilis perkembangan indeks harga konsumen akan merilis 3 indikator penting, yaitu inflasi month to month atau inflasi bulanan, inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi, dan masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama, inflasi tahun kalender dan inflasi tahunan. Inflasi ini mengukur perubahan indeks harga konsumen, perubahan bulan ke bulan, harga barang dan jasa dalam suatu ekonomi dengan bulan masing-masing memiliki karakteristik ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek. Yang pertama, terjadi inflasi dalam kalender dan inflasi tahunan. Inflasi ini mengukur inflasi bulanan harga konsumen untuk bahan tren harga barang dan jasa dapat memberikan sinyal bulan masing-masing awal memiliki karakteristik ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek. Yang pertama, inflasi tahun kalender atau year to date. Inflasi ini mengukur pada inflasi bulanan harga konsumen dari awal tahun sampai harga barang dan jasa dalam tahun memberikan sinyal bulan masing-masing awal gambaran tentang lagi memberikan gambaran jalan fluktuasi harga jangka pendek. Yang pertama, inflasi tahun kalender atau year to date. Kemudian ini berikutnya adalah inflasi bulanan harga konsumen dari awal tahun sampai harga barang dan jasa dalam indeks harga konsumen ini yang awal gambaran periode lagi memberikan gambaran tentang gambaran harga jangka pendek. Yang pertama, inflasi tahun kalender atau year to date. Kemudian ini berikutnya adalah inflasi bulanan harga konsumen mulai awal tahun secara berukur dalam indeks harga konsumen ini yang awal gambaran periode lagi memberikan gambaran bulanan dan gambaran harga jangka pendek. Inflasi tahun kalender naik. Kemudian hari ini berikutnya adalah inflasi bulanan harga konsumen mulai awal jangka pendek. Sedangkan inflasi tahunan memberikan gambaran yang lebih luas tentang tren inflasi dalam konteks tahunan. Keduanya penting untuk analisis ekonomi dan pengambilan keputusan kebijakan. Inflasi bulanan dan tahunan memberikan perspektif yang berbeda mengenai dinamika pasar. Inflasi bulanan lebih fokus pada perubahan harga jangka pendek, sedangkan inflasi tahunan memberikan gambaran yang lebih luas tentang tren inflasi dalam konteks tahunan.
Bapak, Ibu yang saya hormati, sebelum mengumumkan angka inflasi bulan November tahun 2024, sebagai pembuka, kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa penting yang dapat mempengaruhi indikator-indikator harga. Yang pertama, adanya tren kenaikan harga emas di pasar internasional yang masih terus berlanjut hingga November 2024. Walaupun harga pada bulan November 2024 terlihat mengalami sedikit penurunan dibanding harga pada bulan Oktober 2024 dalam dolar per troy ounce, namun karena rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar, sehingga ada kemungkinan harga emas di pasar domestik masih terus mengalami kenaikan. Catatan peristiwa lainnya adalah informasi dari Kementerian Pertanian yang mencatat terjadi penurunan produksi bawang merah setelah melewati puncak panen pada bulan Juli dan Agustus 2024. Sehingga kenaikan harga bawang merah terjadi pada sebagian daerah, termasuk di Kabupaten Rembang. Komoditas pertanian lain yang mengalami hal serupa terjadi juga di komoditas tomat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai gambaran umum, pada November 2024 secara man-to-man, Kabupaten Rembang mengalami inflasi sebesar 0,37%. Di Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,26% dan secara nasional mengalami inflasi sebesar 0,30%. Pada November 2024, secara tahun kalender di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 0,97%, Jawa Tengah 1,09% dan nasional 1,12%. Dan selanjutnya pada bulan November 2024 secara year on year di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 1,27%, Jawa Tengah 1,33% dan nasional 1,55%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut informasi yang lebih rinci mengenai inflasi di Kabupaten Rembang. Pada bulan November tahun 2024, di Kabupaten Rembang mengalami inflasi sebesar 0,37% secara man-to-man, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 109,41 pada Oktober 2024 menjadi 109,81 pada November 2024. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun atau year on year pada bulan November tahun 2024 di Kabupaten Rembang sebesar 1,27%, yang merupakan perubahan IHK November 2024 dibanding dengan IHK November 2023. Kemudian inflasi tahun kalender atau year to date pada bulan November tahun 2024 di Kabupaten Rembang yang merupakan perubahan IHK November 2024 dibanding IHK Desember 2023 sebesar 0,97%. Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi bulanan man-to-man pada November 2024 merupakan inflasi keempat secara berturut-turut sejak Agustus 2024. Dan ini merupakan inflasi ke-7 sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara man-to-man pada November 2024, terdapat 8 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Namun, hanya ada 4 kelompok pengeluaran yang memberikan andil inflasi cukup dominan,
sedangkan 7 kelompok lainnya kurang signifikan, sebagaimana terlihat di tabel sebelah kanan. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,88% dengan andil inflasi 0,31%. Dan ini merupakan penyumbang inflasi kelompok pengeluaran tertinggi pada November 2024. Komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah bawang merah, tomat, ikan bandeng, minyak goreng, dan daging ayam ras. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar adalah kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 0,38% dengan andil 0,03%. Komoditas dominan yang mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah emas perhiasan. Kemudian kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar berikutnya adalah kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga yang mengalami inflasi sebesar 0,28% dengan andil 0,02%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah sabun deterjen pupuk. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil inflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada November 2024. Seperti terlihat di layar, bawang merah memberikan andil inflasi yang paling besar sebesar 0,1867%. Kemudian tomat memberikan andil inflasi sebesar 0,0916%. Ikan bandeng atau ikan bolu memberikan andil inflasi sebesar 0,0298%. Minyak goreng memberikan andil inflasi sebesar 0,0276%, sigaret kretek memberikan andil inflasi sebesar 0,0274%, dan seterusnya. Ada 10 komoditas. Yang terakhir, bawang putih memberikan andil inflasi 0,0129%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah 10 komoditas dengan andil deflasi atau komoditas penahan inflasi secara month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada November 2024. Komoditas tersebut adalah yang pertama, udang basah, memberikan andil deflasi sebesar 0,0473%. Cabai rawit memberikan andil deflasi sebesar 0,0297%. Cumi-cumi memberikan andil deflasi sebesar 0,0193%, dan seterusnya. Terakhir, komoditas ke-10 adalah kentang, seperti terlihat di layar, memberikan andil deflasi sebesar 0,0043%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya sebagaimana disampaikan di awal tadi, tingkat inflasi year on year atau tahunan, tahun ke tahun pada bulan November tahun 2024 di Kabupaten Rembang sebesar 1,27% dengan indeks harga konsumen pada bulan November 2024 sebesar 109,81, meningkat dibandingkan indeks harga konsumen pada bulan November 2023 dengan besaran 108,43. Inflasi tahunan pada November 2024 kembali mengalami penurunan dibanding tingkat inflasi tahunan pada bulan Oktober 2024. Setelah sebelumnya pada bulan Oktober 2024 mengalami kenaikan.
sempat naik pada 2024 sebagaimana terlihat di layar. Selama beberapa periode sejak Maret sampai dengan September terjadi penurunan grafik tingkat inflasi year on year dari 5,38% pada Maret 2024 menjadi 1,39% pada September 2024 yang kemudian naik pada bulan Oktober 2024 sebesar 1,51% dan turun lagi di November 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada November 2024 secara umum mengalami inflasi kecuali kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mengalami deflasi sebesar 1,52% dengan andil deflasi sebesar 0,08%. Komoditas penyumbang deflasi dominan pada kelompok ini adalah telepon seluler. Kemudian kelompok pengeluaran penahan inflasi berikutnya adalah makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,07% dengan andil deflasi 0,03%. Komoditas yang dominan menahan deflasi pada kelompok ini adalah cabai rawit, cabai merah, beras, telur ayam ras, dan pisang. Secara year on year, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya merupakan penyumbang inflasi terbesar, ya, yaitu mengalami inflasi sebesar 6,96% dengan andil sebesar 0,44%. Komoditas penyumbang inflasi paling dominan pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 3,04% dengan andil 0,29%. Beberapa komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, es, ayam goreng, mie, dan pecel. Kemudian terdapat empat kelompok pengeluaran yang punya andil inflasi yang sangat besar, yaitu 0,11%. Yaitu kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kelompok pengeluaran perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, kelompok pengeluaran transportasi, dan kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian berikut 10 komoditas dengan andil inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada November 2024. Bawang merah memberikan andil inflasi terbesar secara year on year sebesar 0,2027%. Disusul minyak goreng memberikan andil inflasi secara year on year sebesar 0,1737%. Emas perhiasan memberikan andil inflasi 0,1735% dan seterusnya seperti terlihat di layar. Yang komoditas ke-10 yang memberikan andil inflasi secara year on year terbesar pada November 2024 adalah tomat dengan andil inflasi sebesar 0,0934%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya 10 komoditas dengan andil deflasi atau yang kemudian menahan inflasi secara year on year di Kabupaten Rembang pada November 2024 berturut-turut, yaitu komoditas cabai merah dengan andil deflasi sebesar 0,34%,
0,3401%. Kemudian cabai merah berikan andil deflasi 0,2936%, beras memberikan andil deflasi 0,1198%, dan seterusnya seperti terlihat di layar monitor. Yang terakhir, komoditas ke-10 adalah air kemasan, memberikan andil deflasi sebesar 0,0399%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut bisa sama-sama kita lihat perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di kabupaten kota IHK di Jawa Tengah. Seperti terlihat di layar, dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada tahun 2024, seluruh kabupaten kota IHK mengalami inflasi. Secara mantuman, pada November 2024, Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi tertinggi sebesar 0,47%, sedangkan Kota Surakarta mengalami inflasi terendah sebesar 0,09%. Kemudian secara year on year, pada November 2024, Kota Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 1,89%, dan di Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi terendah, yakni masing-masing 1,07%. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup rilis pertama, berikut kami sampaikan ringkasan inflasi November 2024. Pada bulan November 2024 terjadi inflasi man-to-man sebesar 0,37%, kemudian inflasi year on year sebesar 1,27%, dan inflasi year to date sebesar 0,97%. Penyumbang utama inflasi pada bulan November 2024 secara man-to-man di Kabupaten Rembang adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,31%. Utamanya adalah komoditas bawang merah, tomat, ikan bandeng, minyak goreng, dan daging ayam ras. Komoditas penyumbang utama inflasi man-to-man seluruh kelompok antara lain bawang merah, tomat, ikan bandeng, minyak goreng, sigaret kretek mesin, daging ayam ras, emas perhiasan, kelapa, sabun deterjen bubuk, dan bawang putih. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan November 2024 secara year on year adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,44%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan, popok bayi sekali pakai atau diapers, pasta gigi, tarif gunting rambut pria, dan lipstik. Kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,29%. Yang kedua nih, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bakso siap santap, es ayam goreng, mie, dan pecel. Kemudian berikutnya, kelompok pakaian dan alas kaki dengan andil 0,11%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah sepatu anak, kerudung atau jilbab, celana panjang jeans pria, baju muslim wanita, dan pakaian bayi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya pada bagian kedua kami akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Oktober tahun 2024 di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Oktober 2024, tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang sebesar 26,04%.
dan rata-rata lama menginap atau RLM sebesar 1,12 malam. Ini berarti secara rata-rata dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang terdapat 26 sampai dengan 27 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Tingkat penghunian kamar atau TPK adalah sebuah parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak kamar hotel yang digunakan dibandingkan dengan kamar hotel yang tersedia. Faktor-faktor pendorong TPK dapat dipengaruhi seperti aktivitas pariwisata di suatu wilayah, kemudian infrastruktur lokal, dan tentunya kebijakan pemasaran pariwisata dan hotel di suatu wilayah. Di Kabupaten Rembang pada bulan Oktober kemarin, bagaimana kita ketahui terdapat beberapa event seperti Festival Seni Kreasi Nusantara di Universitas YPPI Rembang, Mumba Festival yang diselenggarakan oleh Polos Hotel and Gallery. Kemudian ada juga kegiatan MKP yang diselenggarakan oleh PLTU Rembang di Kecamatan Sluke yang kemungkinan ya salah satu upaya untuk peningkatan pariwisata di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya perkembangan TPK dan RLM ya. Data perkembangannya dari Januari sampai dengan Oktober 2024 dapat kita lihat mengalami fluktuasi. Data tingkat penghunian kamar ini memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Di Kabupaten Rembang, peningkatan TPK terjadi selama periode Januari sampai dengan Oktober, meskipun pelan. Ya. Kemudian pada 4 bulan terakhir angka TPK sudah berada di atas nilai 20%. Dan pada 3 bulan terakhir angka RLM rata-rata lama menginap mencapai angka tertinggi dibanding capaian 7 bulan sebelumnya. Memahami faktor-faktor ini penting bagi para pemangku kepentingan dalam industri pariwisata dan perhotelan untuk merencanakan strategi pemasaran dan operasional yang efektif guna meningkatkan daya tarik dan kepuasan pariwisata, utamanya di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu, berikutnya perkembangan perjalanan pariwisata yaitu perjalanan wisatawan Nusantara atau Wisnus, baik menurut kota asal dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan yaitu ke Kabupaten Rembang. Jumlah kunjungan wisata Nusantara atau Wisnus di Kabupaten Rembang pada Oktober 2024 mencapai 195.881 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 4,09% jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 204.242 perjalanan. Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Oktober 2023, terjadi kenaikan sebesar 40,19% dari total perjalanan sebanyak 139.729. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang pada Oktober 2024 mencapai 130.655 kunjungan. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 15,76% bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 155.101. Sedangkan apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu Oktober 2023,
terjadi kenaikan kunjungan sebesar 1,84%. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang pada kesempatan siang hari ini, Senin tanggal 2 Desember 2024. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagaimana biasa, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan seperti yang terlihat pada layar. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.